Baiklah, kita lanjutkan rekan-rekan mahasiswa. Semoga pada kesempatan ini selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang analisis implementasi kebijakan ya. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis perumusan kebijakan. Nah, implementasi ini merupakan suatu program ya yang melibatkan upaya-upaya policy maker. Jadi melibatkan segala usaha yang dilakukan oleh policy maker pada saat menyusun kebijakan itu supaya juga memikirkan tentang kemudahan-kemudahan yang harus dicapai tatkala kebijakan itu akan dilaksanakan. Demikian juga pada saat terjadi perumusan kebijakan itu adanya tarik-menarik, negosiasi, bargaining position ya, supaya bisa mempengaruhi birokrat sebagai pelaksana ya, atau para pelaksana ya, baik secara pemikiran, ide, gagasan maupun langkah-langkah yang harus diambil itu disusun secara strategis pada saat perumusan kebijakan ya, termasuk indikator-indikator pencapaiannya, instrumen-instrumen untuk mencapai kebijakan tersebut adalah upaya supaya ada kesinambungan antara policy maker dengan para pelaksana di lapangan. Jadi sebenarnya implementer pun ya, beberapa kesempatan mereka juga akan memberikan masukan-masukan supaya nanti kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan dengan energi yang cukup banyak yang melibatkan banyak orang, melibatkan anggaran itu bisa dilaksanakan oleh para birokrat pelaksana. Juga di situ di dalam perumusan kebijakan tersirat ya bagaimana upaya-upaya yang ingin dicapai untuk mengatur segala tindakan para pelaksana maupun kelompok sasaran supaya mereka semua tertuju pada tujuan kebijakan itu dibuat. Nah, kita coba lihat model yang dikembangkan oleh Asmanian dan Sabatir ya terkait dengan implementasi kebijakan. Ya, apa sih yang ya kalau kita lihat bagian ini apa sih yang menjadi perhatian di dalam implementasi kebijakan? Kita lihat pada garis pertama yaitu agenda setting ya. Jadi mereka mencoba di dalam implementasi dalam kebijakan itu mencerminkan ya tentang bagaimana persepsi para pengambil kebijakan itu terhadap masalah-masalah publik. Jadi itulah yang tertera di dalam rumusan kebijakan publik yang akan mereka laksanakan. Kemudian kita juga lihat bagaimana pendefinisian masalah-masalah pada saat rumusan kebijakan itu dibuat. Itu juga nanti tercermin dengan pada mudahnya kita melakukan implementasi terhadap kebijakan. Kita juga melihat mobilisasi dukungan untuk masuknya isu masalah publik menjadi agenda pemerintah. Jadi nuansa apa, lingkungan politik yang bagaimana yang mendorong tercetusnya keputusan-keputusan publik yang berkaitan dengan masalah-masalah publik. Ya. Lalu kemudian formulasi dan legitimasi tujuan dan program. Ini yang kedua ya. Jadi bagaimana mereka juga merumuskan tentang tujuan ya, tentang program-program ya yang berkaitan dengan pengolahan data informasi ya, kemudian analisis terhadap data informasi yang diberikan, berapa orang melibatkan tenaga ahli ya, tenaga ahli apa saja yang berkecimpung, sehingga semakin banyak tenaga ahli ya berarti pendekatannya adalah multidisipliner. Ada kemungkinan nanti di dalam realisasi kebijakan itu akan sangat lebih baik gitu ya, lebih baik dibandingkan dengan monodisipliner ya.
Kemudian juga bagaimana rumusan-rumusan indikator-indikator yang dituangkan dalam program-program alternatif pembangunan yang ingin dikembangkan di dalam pelaksanaan kebijakan publik. Lalu juga advokasi dan upaya untuk membangun koalisi. Apakah itu koalisi orang ya, personel atau daya dukung, supporter ya di dalam pengambilan keputusan, apakah koalisi di bidang program. Jadi sumber pendanaan, sumber anggaran dan seterusnya dipadukan di situ jadi satu ya, apakah itu berasal dari pemerintah, swasta maupun anggaran-anggaran yang mungkin kita melibatkan investor asing dan seterusnya. Kemudian ada kompromi, negosiasi dan upaya-upaya keberagaman yang dibangun di situ menjadi satu untuk membentuk sebuah keputusan publik. Sehingga nanti kalau semakin banyak terwakili di dalam kepentingan publik itu ya, termasuk kelompok dan golongan para pengambil keputusan itu, maka keputusan itu otomatis nanti di dalam implementasinya akan terlihat gayung bersama ya, jadi semakin banyak orang yang mendukung gitu ya. Tetapi ketika monodualisme terjadi ya, jadi penguasaan dari satu kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain, maka di dalam implementasinya juga akan tergambar seperti itu gitu ya. Jadi statement kebijakan itu akan mengarah pada hal-hal yang bersifat kekuasaan dan barangkali dari sisi realisasinya akan lebih sulit dibandingkan dengan yang melakukan secara demokratis dan melibatkan banyak kepentingan-kepentingan kelompok ataupun kepentingan-kepentingan publik. Nah, lalu di gambar ini juga digambarkan oleh Mas Manian Sabatir ya, terkait dengan implementasi. Setelah perumusan kita berkaitan dengan implementasi yang akan kita jelaskan di bagian berikutnya. Nah, kotak putus-putus di atas itu berkaitan dengan perumusan kebijakan. Lalu kita menuju ke implementasi yang kita akan jelaskan nanti berkaitan dengan tindakan-tindakan terhadap eksekusi kebijakan tersebut ya. Kemudian juga ada tahapan evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan. Nah, itu di situ nanti kita melakukan evaluasi, yaitu sebagai analisis yang berikutnya adalah bagaimana evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diimplementasikan. Jadi sudah diimplementasi juga kita perlu evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaannya supaya pelaksanaan kebijakan itu tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh peraturan-peraturan yang mereka putuskan oleh policy maker ya. Nah, dari evaluasi dan terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan ini, baru nanti akan kita menghasilkan sesuatu, ya, terutama kita sebagai kaum akademisi ataupun intelektual, ahli gitu ya. Dari summary eksekutif yang dibangun di dalam evaluasi implementasi kebijakan ataupun evaluasi terhadap perumusan kebijakan, kita akan menghasilkan rumusan-rumusan atau rekomendasi-rekomendasi keputusan tentang masa depan kebijakan kita. Jadi apakah misalnya kalau semakin banyak orang tertarik, termasuk juga para policy maker, untuk membahas, memperbaiki ya, kinerja kebijakan ya, maka akan banyak kita menemukan contoh-contoh atau teladan-teladan bagi para ilmuwan untuk membuat masa depan kebijakan itu lebih baik gitu ya. Artinya apa? Para ahli itu akan menjadi perhatian publik ketika hasil-hasil rekomendasi itu bisa dilaksanakan dengan baik dan nampak jelas ada perubahan di dalam masyarakat. Dari struktur masalah sosial itu menjadi berkurang, bahkan juga dari tingkat
kemapanan di masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik semakin meningkat akibat daya kinerja dari para ilmuwan-ilmuwan kebijakan publik maupun para policy maker, ya, para pembuat kebijakan yang memiliki komitmen baik untuk memperbaiki seluruh hasil kebijakan, terutama yang difokuskan pada impact atau dampak daripada kebijakan itu terhadap masyarakat. Jadi nanti ini kalau mereka bisa melakukan dengan baik, maka perhatian yang cukup atau kepercayaan masyarakat pada ahli-ahli kebijakan maupun para policy maker yang notabene adalah para pejabat-pejabat publik akan menjadi lebih baik. Itulah yang kita ingin capai sesuai dengan bagan yang digambarkan oleh Mas Manian dan Sabatir, ya. Apa yang disebut dengan kinerja dan dampak kebijakan publik, ya. Nah, mari kita lihat apa sih yang menjadi kajian dalam analisis implementasi kebijakan menurut Mas Manian dan Sabatir. Yang pertama adalah yang perlu kita lihat apakah masalah-masalah yang terjadi pada saat implementasi mudah atau tidak dikendalikan. Jadi misalnya masalah-masalah teknis, ya, kesukaran-kesukaran dalam teknis itu apakah bisa kita tangani dengan cepat? Ya, kalau bisa ditangani dengan cepat berarti para policy maker itu sudah memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kebijakan. Apakah itu dari sisi distribusi SDM, ya, seperti tadi saya sampaikan. Kalau keputusan-keputusan publik atau kebijakan yang outputnya sudah dikeluarkan oleh atas hasil kompromi dari berbagai kepentingan politik, gitu ya, maka kesukaran-kesukaran teknis ini akan menjadi lebih ringan, gitu ya. Tapi kalau dari sisi politik mereka mengalami kendala atau terjadi kooptasi salah satu kelompok yang besar terhadap kelompok yang kecil, kemungkinan akan menghadapi berbagai kesukaran-kesukaran teknis di lapangan. Juga termasuk juga keragaman perilaku kelompok sasaran. Jadi kelompok sasaran di situ apakah mengarah pada kepentingan yang lebih luas, audien atau konstituen dari kelompok-kelompok tertentu yang terwakili di dalam implementasi kebijakan tersebut, ya. Kemudian persentase kelompok sasaran daripada populasi. Nah, barangkali nanti di dalam kebijakan publik itu, misalnya katakanlah seperti kemarin saya sampaikan bahwa masyarakat miskin, gitu ya. Tentu saja tidak semua masyarakat miskin akan tertanggulangi oleh satu kebijakan atau yang berlaku dalam satu tahap atau satu tahun, ya. Barangkali nanti ini juga harus terdistribusi, dipastikan bahwa kelompok yang belum tertangani tahun ini, tahun depan pasti dia mendapatkan penanganan. Berikutnya juga tahun berikutnya. Sehingga nanti jangan sampai ketika terjadi pergantian secara politik, gitu ya, kebijakan berubah, maka ada kelompok-kelompok atau kaum miskin yang barangkali tidak akan terus mendapatkan sesuatu dari hasil kebijakan tersebut. Akibat nanti kebijakan itu tidak berlanjut, ya, karena mungkin ada perubahan kekuasaan 5 tahun sekali, ada perubahan, ya, kemudian ada perubahan-perubahan kebijakan di mana terjadi tarik menarik antara para policy maker sehingga kemungkinan kebijakan-kebijakan itu tidak berlanjut dan tidak mencapai sasaran yang lebih luas. Artinya persentase yang kita capai itu sangat sedikit dibandingkan populasi yang ada. Kemudian apa yang ingin dicapai pada saat kelompok sasaran itu menjadi target kebijakan, ya. Jadi kita akan melihat perubahan-perubahan perilaku, kondisi sosial ekonomi, perubahan-perubahan lingkungan di sekitarnya akibat berlakunya sebuah kebijakan. Lalu yang kedua yang menjadi perhatian adalah kemampuan di dalam menggambarkan struktur implementasi. Jadi di situ struktur yang kita maksud di sini ada kejelasan dan konsentrasi tujuan. Jadi kebijakan itu jelas
apa yang ingin dicapai, sasaran mana yang dicapai ya. Kemudian keterpaduan teori kausalitas. Jadi sebenarnya juga rumusan-rumusan kebijakan itu banyak berlandaskan pada teori. Ya misalnya kalau kita berkaitan dengan masyarakat miskin mungkin ada ekonomi kerakyatan, itu salah satu teori ya. Kemudian juga pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan dan seterusnya. Jadi itu adalah sesuatu perhelatan teori yang dipergunakan menjadi dasar di dalam perumusan kebijakan. Jadi apakah itu satu teori dengan teori lainnya itu menjadi sinkron sehingga menjadi satu produk kebijakan yang membuat orang di lapangan tidak bingung di dalam pelaksanaannya. Teori A mengatakan B, teori B mengatakan C, kan begitu misalnya, itu akan membuat kebingungan yang krusial bagi para implementer. Nah, kemungkinan juga kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang tepat ya. Memang terlaksana tetapi impact yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak terlalu signifikan. Kemudian ketepatan alokasi sumber. Jadi kembali lagi bagaimana proses perumusan kebijakan itu terjadi adalah harus berkiblat bagaimana berupaya keras seperti sekarang ini kebijakan itu supaya berbasis pada kemampuan lokal. Jadi mungkin intervensi pemerintah itu tidak cukup besar mampu untuk berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Kecuali sekarang filosofinya dirubah, kemampuan apa yang dimiliki oleh masyarakat. Kita sebagai para pembuat kebijakan itu memberikan insentif untuk kemampuan itu bergerak. Ya misalnya, ketika misalnya di suatu desa itu, kita ambil kebijakan yang skopnya kecil, di desa itu terjadi kerusakan jalan yang belum tentu bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten, ya kan? Nah, lalu kita melihat di situ suasana gotong royong masyarakat sangat tinggi, ya. Suasana gotong royong masyarakat sangat tinggi. Mungkin nanti pemerintah desa punya keputusan untuk memberikan anggaran pendorong untuk melakukan pengerasan jalan, gitu ya. Kita berikan anggaran, masyarakatnya menggarap gitu ya. Jadi tidak nanti karena kemampuan desa terbatas, jadi kita berikan anggaran juga ongkos untuk menggarapnya itu berarti keputusan itu tidak salah tetapi harus memiliki kekuatan yang konsisten gitu ya. Misalnya panjang jalan katakanlah 2 km, maka kalau kita berpakai anggaran sepenuhnya dari anggaran bahan, kemudian menggarap juga dari pemerintah desa, maka kita harus pastikan kemampuan anggaran itu mencapai 2 km. Nah kalau tidak, maka itu akan terjadi keterputusan. Nah oleh sebab itu, maka kita harus memahami sumber-sumber itu. Oh ini ada swadaya masyarakat dalam bentuk gotong royong, ada swadaya masyarakat dalam bentuk bahan-bahan lain misalnya koral gitu ya, misalnya batu dan seterusnya. Sehingga kita bisa memadukan sumber-sumber daya yang dimiliki di masyarakat. Demikian juga kalau kita tarik ke lebih luas lagi gitu ya. Penanganan kemiskinan katakanlah begitu. Atau penanganan pasca panen masyarakat gitu. Nah, kalau mereka misalnya petani itu biasa menggunakan sapi itu membajak sawahnya, maka kita bantu dengan memberikan sapi kan gitu ya. Jadi jangan justru sebaliknya kita bantu dengan traktor ya, mereka harus diajari dulu ya. Kemudian mereka juga harus familiar dalam penggunaan traktor. Mereka juga paling tidak bisa menyervis traktornya secara baik gitu kan. Nah, kalau kita kasih sapinya, mereka sudah biasa, dia punya alatnya. Jadi kalau misalnya dia punya tenggali, dikasih traktor, maka alatnya akan menjadi rusak gitu ya. Kemudian juga dia akan belajar, ujung-ujungnya dia akan tidak lagi membajak sawahnya sendiri, tetapi sudah mengongkoskan pada orang. Nah, sehingga petani-petani sebagian besar, mereka ngongkosin orang, dia sendiri menganggur, melihat orang yang
traktor gitu kan. Hingga sebenarnya mereka sangat tipis pendapatan mereka karena terbagi terhadap tenaga-tenaga kerja yang lain. Nah, kecuali misalnya kalau petani-petani itu memiliki pekerjaan-pekerjaan tambahan untuk menggantikan tenaga traktor yang mereka harus kerjakan. Nah, ini sedapat mungkin kebijakan itu didekatkan dengan teknologi-teknologi yang sudah mereka miliki, ya kan? Misalnya, kenapa petani itu memelihara sapi, ya? Jadi dengan memelihara ternak di kebunnya, mereka akan lebih sering datang ke kebunnya. Sambil melihat ternaknya, dia akan melihat sawahnya, kan gitu. Tapi kalau kita rubah sekarang, ternak-ternak itu diberikan dalam bentuk koloni gitu kan, begitu. Sehingga dia harus datang ke tempat koloni itu setiap hari untuk memberi makan sapinya. Ya. Sehingga mereka akan lupa dengan tanah-tanah sawahnya. Sehingga perlu dirubah kebijakan tersebut, misalnya dengan memberikan bantuan kredit sapi. Kalau yang membajak sawah kita berikan, meskipun dia mentraktorkan, tapi kalau sudah ada sapi 1 ekor, 2 ekor ada di sawahnya, maka mereka akan selalu datang ke sawahnya untuk menengok sapi dan melihat sawahnya, kan begitu. Jadi kalau kita punya koloni jauh tempatnya, apalagi di kelompok itu, maka mereka harus datang ke sana setiap hari dan melupakan sawah-sawah mereka. Itulah filosofi kebijakan yang selalu ingin didekatkan pada aras lokal, kemampuan-kemampuan masyarakat. Nah, ini salah satu daripada strategi supaya kita berhasil di dalam implementasi sebuah kebijakan. Nah, lalu kemudian keterpaduan secara hakiki, hierarki lembaga implementasi. Ketika misalnya sebuah kebijakan itu kembali lagi pada pendekatan pada aras lokal, maka kita akan melihat lembaga-lembaga yang bergerak di lingkungan kelompok sasaran tersebut. Ya, misalnya kalau di desa di Bali itu kan ada Banjar Adat, Banjar Dinas, ya kan, kemudian ada Posyandu, banyak sekali organisasi yang bisa kita swadayakan untuk bagaimana mengembangkan sistem-sistem kebijakan pemerintah supaya lebih cepat mencapai sasaran. Karena kalau kita membentuk dari pemerintah itu akan harus membuat semacam organisasi dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, bahkan ke Banjar. Sehingga itu akan melibatkan banyak sumber daya yang harus belajar juga tentang kondisi real di dalam masyarakat, apakah sosial, budaya, politik di masyarakat. Tapi kalau kita sudah melibatkan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, ya, apakah itu bisa secara hierarki, misalnya kalau desa adat, jadi ada desa adat, ada majelis desa adat, ya, ada Banjar Adat, ada Tempekan dan seterusnya, itu bisa kita berdayakan dalam rangka mengimplementasikan sebuah kebijakan pemerintah. Kemudian aturan yang diputuskan oleh pejabat pelaksana. Ada nggak ruang yang dimungkinkan bagi para pelaksana itu untuk membuat instrumen pelaksana? Ya, apakah peraturan-peraturan pendukung, ya, apakah surat-surat edaran, ya, keputusan-keputusan desa, ya, sehingga semakin kuat legitimasi. Karena kalau dari keputusan itu tidak hanya berkaitan dengan masalah bagaimana melaksanakan kebijakan atau peraturan itu secara cepat, tetapi juga dengan adanya keputusan-keputusan desa, ada ruang bagi desa untuk mengalokasikan anggaran. Adanya keputusan-keputusan desa adat yang mendukung kebijakan pemerintah, ada ruang untuk mengalokasikan dana yang ada di desa adat. Jadi itu sebenarnya yang ingin dilihat, ada nggak kemungkinan-kemungkinan supaya kebijakan-kebijakan itu lebih bersifat fleksibel, ya, bisa dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat untuk mencapai sasaran lebih cepat. Kemudian yang berikutnya, rekrutmen tenaga pelaksana. Rekrutmen tenaga pelaksana ini apakah benar-benar bersifat
berdasarkan kebutuhan atau rekrutmen yang didasarkan pada kepentingan politik gitu ya. Biasanya kan ada misalnya kebijakan tertentu, nanti secara politik juga para policy maker itu menempatkan orang-orang untuk melaksanakan di tingkat desa. Nah, sebagai contoh misalnya bisa saja nanti ada satu kebijakan, maka ada desa-desa tertentu yang memang menjadi konstituen kuat bagi para policy maker tersebut. Jadi nanti kebijakan akan mengarah ke desa-desa tersebut ya. Kami sebagai tenaga ahli memaklumi saja, karena apa? Dia juga ingin mengamankan pelaksanaan kebijakan itu harus terlaksana. Maka yang menjadi sasaran pertama adalah kelompok-kelompok yang menjadi konstituen yang dipastikan memiliki komitmen yang sama untuk di dalam melaksanakan kebijakan tertentu. Tetapi namanya kita membangun kinerja kebijakan yang baik, tentu tidak hanya konstituen yang menjadi pemikiran, tetapi juga sasaran mana yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut gitu ya. Kalau misalnya orang miskin, katakan begitu, di desa lain yang paling banyak penduduknya yang kurang mampu dibandingkan dengan daerah konstituen kita, maka kita harus bagaimana berupaya keras membangun jejaring di desa tersebut supaya kualitas dari kinerja kebijakan itu semakin meningkat. Jadi jangan sampai yang di tempat konstituen orang miskinnya sedikit, justru kebijakan-kebijakan banyak mengarah ke situ dan menumpuk ya. Jadi dari padat karya ke situ, dari bantuan langsung tunai juga ke situ, kemudian bantuan-bantuan PKH juga ke situ, menumpuk di situ. Hingga sebenarnya dari sisi tataran kebijakan itu kualitasnya sangat rendah. Tidak bisa memberi kontribusi yang cukup bagi pertumbuhan, perubahan atau pengurangan terhadap penduduk miskin di wilayah kabupaten atau daerah tersebut ya. Nah, ini perlu kiranya tadi yang pertama adalah kita harus memandang bahwa di masyarakat itu selalu ada sumber daya yang bisa dikembangkan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah itu sebagai stimulus atau insentif untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada. Yang kedua, menggerakkan sumber-sumber organisasi yang tentunya organisasi-organisasi di tingkat pelaksana itu lebih mandiri, memiliki kekuatan untuk mengembangkan, berimprovisasi ataupun memiliki daya kreatif dan inovasi tersendiri supaya tercapai kepentingan masyarakat itu lebih cepat. Ya kan? Nah, lalu kemudian yang berikutnya, kalau toh kita perlu merekrut tenaga-tenaga implementasi, juga kita harus mendekatkan pada wilayah yang kita harus menjadi sasaran. Jadi misalnya sasaran dari kebijakan itu adalah desa A, maka rekrutmen tenaga diupayakan dari desa A. Jangan sampai ada desa B, apalagi notabene wilayahnya jauh antara tempat yang tenaga yang direkrut dengan tempat sasaran kebijakan. Jadi misalnya kalau di Buleleng kita rekrut orang di daerah Tijukulu, tapi untuk dipekerjakan di wilayah Grogak itu kan terlalu pemborosan ya, pemborosan. Kemudian dari sisi yang bersangkutan juga terlalu banyak energi yang harus dikeluarkan untuk mencapai wilayah kerjanya. Tapi kalau kita merekrut orang yang ada di tempat itu ya, kurang-kurang sedikit dari kemampuannya itu bisa dilengkapi dengan pelatihan. Nah, ini sehingga mereka ada di desa sendiri ya, mereka lebih semangat ya, karena dari sisi biaya hidup tidak terlalu banyak, perjalanannya tidak terlalu tinggi, semangat kerjanya untuk desa lebih tinggi. Meskipun dari sisi pendidikan, keilmuan belum memadai, mungkin itu kita bisa lengkapi dengan pelatihan-pelatihan singkat yang bisa untuk mengimplementasikan kebijakan secara cepat. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah akses formal pihak luar. Nah,
Dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan itu untuk perbaikan kebijakan-kebijakan ke depan, ya saya sampaikan tadi kinerja masa depan kebijakan itu lebih baik kalau semua sistem yang diberlakukan dalam kebijakan, baik itu dari formulasi sampai implementasi, itu terbuka untuk umum. Diberikan pihak-pihak luar untuk menilai, melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena penilaian yang dilakukan oleh pihak luar tanpa embel-embel kepentingan itu akan lebih baik dibandingkan dengan orang dalam, ya. Orang dalam perlu juga ada evaluasi dan analisis karena dia untuk meningkatkan kemampuan kinerja dari organisasi, apakah organisasi politik, ya, apakah organisasi pemerintah, ya, yang berkecimpung langsung dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Tetapi cara pandang mereka tentu berkaitan dengan kepentingan kelompok mereka ansih, ya. Jadi masih ada unsur-unsur kepentingan, ya, yang jelek dikurangi, yang baik sebagai kinerja dimunculkan, kan gitu. Tetapi kalau pihak luar itu menilai, ya, LSM menilai, kelompok-kelompok masyarakat luar menilai, itu akan lebih netral dan tidak ada kepentingan kecuali untuk memperbaiki masa depan kebijakan. Nah, yang ketiga, kita membicarakan faktor-faktor luar, ya, ataupun faktor-faktor di luar kebijakan yang berpengaruh. Jadi kita sebagai ahli atau akademisi, gitu ya, kita akan melihat kondisi-kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat atau yang berpengaruh terhadap suasana pelaksanaan kebijakan tersebut, ya. Seperti kemarin misalnya tentang pandemi Covid, gitu ya, kita akan melihat dampak pandemi Covid terhadap pelaksanaan kebijakan tertentu yang ingin kita kaji. Termasuk juga apakah pemanfaatan teknologi, ya. Jadi tidak sepenuhnya, seperti tadi saya bilang, tidak sepenuhnya teknologi itu membantu seluruh kepentingan masyarakat, ya. Contoh seperti tadi saya sampaikan, misalnya mereka filosofi sebagai petani adalah memelihara ternak di sawahnya, gitu ya. Bukan memelihara ternak di luar kebunnya, ya. Apakah itu dititipkan sama orang, apakah itu dia berkelompok sebagai koloni, gitu ya. Itu akan memecah perhatian petani. Jadi dia harus punya tenaga untuk datang ke ternaknya. Nah, kalau nanti kita berinvestasi ternaknya di situ, bantuan pemerintah di situ, mungkin ada kotoran-kotoran sapi yang diharapkan menjadi pupuk. Mereka juga harus punya tenaga untuk mengambil pupuknya membawa ke sawah, ya kan? Nanti lebih baik mereka biarkan saja siapa yang mengelola di situ, kemudian pupuknya dijual, kita sebagai petani membeli kalau punya uang. Tapi kalau mereka sudah ditaruh di sawahnya masing-masing, otomatis nanti kotorannya itu akan dipergunakan di sawahnya. Tidak mungkin dia akan memungutnya untuk dibawa keluar. Jadi dia dari sisi curahan perhatian terhadap wilayah kerja kebunnya itu menjadi lebih banyak, ya. Kemudian energi yang dikeluarkan lebih sedikit, ya. SDM yang dilibatkan juga lebih sedikit, ya. Barangkali mungkin nanti bapak taninya saja yang ke sawah sambil menyabit, melihat saluran air, melihat kondisi padi, ya. Atau mungkin pada saat sudah mau panen dia mengusir burung dan seterusnya, mereka bisa lakukan sendiri. Tapi kalau terpecah ternaknya di luar, gitu ya, mungkin nanti dia akan melibatkan anak-anaknya untuk mengontrol ternaknya, ya, kemudian dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti yang melibatkan rapat-rapat kecil, ya, ketika membentuk koloni-koloni. Jadi mereka akan rapat terkait dengan ternaknya, mereka juga akan rapat terkait dengan sawahnya, berkaitan dengan subak, sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh petani di luar konsentrasi mereka mengerjakan sawahnya. Nah, ini mestinya dihindari hal-hal seperti itu, gitu ya. Kalau toh ingin membantu sapi, kita berikan mereka modal sapi kreditan misalnya,
taruh di sawahnya sendiri. Nanti beranak, diambil anaknya, dikasihkan secara bergulir ke tempat lain dan seterusnya. Itu salah satu, sehingga nanti kebijakan-kebijakan itu akan lebih cepat, masyarakat petani merasa terbantu gitu ya, dan permodalan petani semakin menguat. Nah, lalu kemudian ada istilah dukungan publik. Seberapa banyak daya dukung dari publik ya. Jadi kalau misalnya dari baru merumuskan kebijakan itu, kita kan sering melihat ada cetusan-cetusan pejabat publik tentang kebijakan, itu sudah baru cetusannya sudah didemo oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, meskipun tidak semua mendemo ya. Berarti ada sesuatu yang barangkali tidak setuju bagi mereka untuk mengembangkan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya apa sih sebenarnya yang menjadi krusial masyarakat dibutuhkan, tidak didemo kan gitu. Justru didukung gitu ya. Justru didukung oleh masyarakat. Ada demo tapi demonya demo pendukung. Wah, segera dikeluarkan. Nah, kami sangat butuh dan seterusnya. Wartawan juga mempublikasi di mana-mana. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang model begitu, segera saja berkumpul dan membahas secara intensif supaya memperoleh dukungan dan nanti proses realisasinya juga lebih baik gitu. Ya kan? Ketimbang kita baru mencetuskan calon-calon pejabat publik berkampanye, wah sudah mulai ada yang mengkritisi, ya ini seperti ini nanti begini dampaknya dan seterusnya. Nah, kita terima memang sebagai pejabat publik harus punya keberanian memiliki ide-ide gagasan. Nah, perlu diperdebatkan ya, perlu disanggah orang, dikritisi orang, sehingga nanti timbangannya di situ. Semakin banyak orang yang mengkritisi, semakin juga banyak orang yang akan mendukung, mengeluarkan data-data, sehingga ketika misalnya yang kontraproduktif sudah nyerah, berarti dia menerima alasan-alasan dari sebuah kebijakan itu dibuat. Jadi tidak perlu takut juga, karena kita perlu melontarkan ide-ide dari sisi pandang kita bahwa itu akan membantu keluarnya atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian sikap dan sumber daya dalam masyarakat ya, seperti tadi ya saya sampaikan, apakah dia segaris atau mendukung aktivitas-aktivitas masyarakat atau menambah pekerjaan masyarakat menjadi lebih banyak, seperti saya sampaikan tadi, seorang petani menjadi lebih banyak pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi sekarang ini petani yang banyak sekali ya, apalagi yang melibatkan diri dengan KUR ya, dia harus rapat terkait dengan KUR, melibatkan diri dengan bantuan subak pupuk, dia harus rapat dengan penanganan pupuk, berkaitan dengan bantuan pestisida, dia harus rapat berkali-kali tentang pestisida, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan PKH dan seterusnya. Sehingga nanti justru mereka kurang perhatiannya terhadap sawahnya gitu ya. Karena biasanya para petani itu yang datang untuk ke subak dan seterusnya tidak bisa diwakili oleh istri atau anaknya. Karena mereka tidak menjangkau pemikirannya di bidang itu gitu ya. Ya kalau bisa diwakili misalnya itu mungkin ketika diimplementasikan juga sulit ya, karena tidak paham kan gitu. Nah, itu harus dipahami filosofi petani itu, yang benar-benar petani itu memang dibutuhkan konsentrasi terhadap tata kelola wilayah pertaniannya. Tetapi kalau sedikit atau banyak keterlibatannya di luar itu, maka harus ada petani-petani yang memiliki pekerjaan tambahan. Barangkali wilayah petaninya itu juga dikerjakan oleh orang lain dengan mengupah dan seterusnya. Ya. Jadi kemudian dukungan pejabat atasan ya. Jadi misalnya kalau kita di desa membuat kebijakan itu, selain daya dukung masyarakat, kita juga diamini oleh pemerintah kecamatan ya, atau mungkin nanti pejabat-pejabat di daerah yang memiliki korelasi dengan desa kita ya. Sehingga saya ingin membuat kebijakan ini, saya setuju ini, saya dukung ini dan seterusnya ya.
Nah, nanti kalau terjadi masalahan anggaran, kita akan backup dari kabupaten dan seterusnya. Ini bagus untuk mengembangkan desa dan seterusnya. Jadi selain masyarakat setuju, kita juga selalu berkiblat pada koresponden yang akan siap mendukung kita, termasuk juga tidak bertentangan dengan produk perundang-undangan yang dimiliki. Komitmen dan kemajuan kepemimpinan para pelaksana. Jadi ini paling sangat penting ya. Jadi berapapun kebijakan itu dibuat, sudah melibatkan tenaga ahli dan seterusnya, kualitasnya diperkirakan setelah diuji juga lolos, ya di MK tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi para pelaksana ini, ya, daya dorong dari para pelaksana ini sangat penting. Jadi itu yang perlu kita ingin sampaikan, bahwa implementasi kebijakan ini akan berjalan apabila ya kelompok sasaran memiliki sumber daya yang bisa dikelola secara maksimal, ada organisasi-organisasi di tingkat kelompok sasaran yang siap membantu mereka untuk mempercepat kegiatan ini. Kemudian ada mungkin tenaga-tenaga pendamping yang direkrut khusus sebagai implementer kebijakan ini yang memiliki sinergi dengan masyarakat desa. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah komitmen dari para pejabat-pejabat publik di wilayah sasaran kebijakan itu dilakukan, ya. Jadi kadang-kadang kan begini, ada kebijakan tentang PKH, ya. Kemudian ada di situ kepala desa. Ada kebijakan-kebijakan yang langsung menyasar kelompok miskin yang dibawa oleh konstituen ataupun para legislatif, yang misalnya pada saat melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan gitu ya, sehingga langsung menyasar, misalnya reses DPR langsung menyasar kelompok miskin. Nah di situ kadang-kadang para pemimpin desa atau kepala desa tidak tahu gitu, jadi langsung menyasar kelompok-kelompok tertentu yang barangkali dengan alasan konstituen dia boleh masuk seperti itu. Nah, perlulah dilakukan kolaborasi gitu ya, pemberitahuan, sehingga nanti mendukung peningkatan daya komitmen daripada pejabat-pejabat desa, sehingga tujuan-tujuan dari implementasi sebuah kebijakan itu lebih cepat. Ya, jadi barangkali nanti disiapkan instrumennya ya, disiapkan tenaga kaur desa itu untuk mendukung kegiatan tersebut, sehingga nanti bisa berkembang dan cepat pencapaian sasarannya. Demikianlah untuk analisis terhadap implementasi kebijakan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang analisis agenda setting kebijakan. Nah, saya akan sedikit mengulas agenda setting kebijakan ini terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan kinerja kebijakan publik di masa depan ya. Jadi setiap para perumus kebijakan tidak saja dia belajar politik praktis, tetapi mereka harus belajar juga bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang efektif ya, tepat sasaran ya, memberi dampak yang signifikan terhadap permasalahan yang ditangani. Sehingga dari sisi legislatif mereka perlu sekali belajar, tidak mengandalkan dengan tenaga ahli saja ya, sehingga mereka bisa tahu ya berapa jumlah penduduk miskinnya di kabupaten, paling tidak bagaimana cara penanganannya secara teori ya, siapa saja kelompok-kelompok masyarakat yang perlu dilibatkan ya, itu paling tidak kita memahami ya. Terus intervensi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin kita selesaikan permasalahannya. Demikianlah, semoga diskusi dan pemaparan materi pada saat ini sangat bermanfaat bagi insan-insan pembelajar yang ingin cerdas dan memiliki perhatian khusus terhadap kepentingan masalah kebijakan publik. Terima kasih.